Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Para murid dan pesantren Al-Qur'an yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa menghadiri agenda rutin kita, yaitu agenda kajian rutin yang dilaksanakan 2 pekan sekali. Mudah-mudahan kajian kita di majelis ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang akan kita bahas nanti bisa bermanfaat. Baik, para pendengar sekalian, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tuntas surat Al-Infitar dan Al-Takbir, maka pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Infitar. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Infitar mulai ayat pertama sampai ayat ke-12. Kalau waktunya cukup, kita akan menyelesaikan pembahasan 12 ayat di surat Al-Infitar ayat pertama sampai ayat ke-12. Baik, kita awali pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca ayat yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita mulai dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u munfatarat wa idzal kawakibun tatarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rabbaka kalla tukazzibuna bid-din wa inna 'alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Baik, para murid sekalian, ibu sekalian, ayat atau surat Al-Infitar ini merupakan salah satu surat yang sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya ketika membahas mengenai surat At-Takwir, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Ibnu Umar. Rasulullah pernah mengatakan, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Jadi 3 surat ini, pertama surat At-Takwir,
menjelaskan gambaran peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat dengan cukup jelas. Rasulullah mengatakan siapa yang ingin melihat hari kiamat sebagaimana atau seakan-akan dia melihat langsung di depan matanya, maka bacalah surat Idza syamsu kuwirat, idza syama'un fatarat, dan idza sama'un syaqqat. Jadi awal dari 3 surat ini mulai dengan gambaran peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Pertama, Imam Ibnu Katsir menyebutkan ketika membahas awal atau membahas surat Al-Infitar ini, beliau menyebutkan wahiyal makkiyah. Jadi surat Al-Infitar ini merupakan salah satu surat makkiyah. Dan makkiyah itu artinya surat yang diturunkan atau surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Jadi itu namanya surat makkiyah. Beliau menyebutkan riwayat yang terkait dengan surat ini. Ya. Beliau mengatakan di sini, Qala An-Nasa'i akhbarana Muhammad bin Qudamah hadatsana Jarir al-A'mas an Mu'adz bin Hizar an Jabir qala Mu'adz fa shalla al-'isha'a al-akhirata fa awwala fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afatanu ya Mu'adz afatanu ya Mu'adz aina kunta an sabbi ismi rabbikal a'la wa duha wa idza sama'u faqara. Nah, jadi ini riwayat yang menceritakan mengenai anjuran membaca surat Al-Infitar. Ya. Diceritakan di sini bahwasanya Mu'adz bin Jabal itu pernah sholat, kemudian dia jadi imam sholat. Hanya saja ketika dia menjadi imam sholat itu dia bacaannya terlalu panjang, ya. Bacaannya terlalu panjang sampai ada salah seorang jamaah, ya, karena dia tidak kuat, terlalu panjang sekali bacaannya. Disebutkan di salah satu riwayat bahwasanya ketika menjadi imam sholat, ini sholat isya, ya, ketika menjadi imam sholat isya itu Mu'adz bin Jabal membaca surat Al-Baqarah. Bayangkan, surat Al-Baqarah 3 juz, ya. 3 juz itu dibaca dalam satu kali sholat, yaitu sholat isya. Nah, maka tidak heran kalau ada salah seorang jamaah yang tidak kuat, ya dia kemudian mufaraqah, keluar dari jamaah sholat yang diimami oleh sahabat Mu'adz bin Jabal tersebut. Ya. Disebutkan di riwayat yang lain juga alasan sahabat ini tidak kuat atau keluar dari jamaah itu karena dia ini seorang petani, ya, seorang petani, atau mungkin kalau bukan petani dia seorang peternak, ya. Jadi dia punya ternak. Kalau di sini kan ayam, ya. Jadi boleh khawatir apa ayamnya itu kelaparan, ya. Kalau dia terus ikut jamaah ini nanti lama-lama ayamnya nggak makan. Jadi intinya dia itu belum makani, intinya belum ngasih makan ayamnya. Tapi di sana karena yang dipelihara bukan ayam, nggak unta, jadi dia ini belum mengasih makan untanya. Atau di riwayat lain disebutkan dia belum menyiram tanamannya dan menyiram rumahnya. Maka dia memutuskan untuk mufaraqah, untuk keluar dari jamaah sholat isya tersebut. Nah, ketika mengetahui selesai sholat, Mu'adz bin Jabal selesai sholat, ada yang mengabarkan, oleh Mu'adz tadi ada salah seorang jamaah yang keluar dari sholat isya. Mu'adz bin Jabal kemudian agak sungguh kepada orang ini, ya. Kok ada orang ikut sholat jamaah, kok dia keluar? Dia kemudian mengatakan dia pasti orang munafik. Nah, orang tadi yang keluar dari jamaah Mu'adz bin Jabal tadi kemudian melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi ikut
Masa sholat isya bacanya surat Al-Baqarah. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW yang mendapat kabar seperti itu bukan memaki orang itu, tapi justru mengambil muadzin Jabal. Nah, ketika mengambil muadzin Jabal, Rasulullah SAW pun mengatakan afatanun ya Mu'ad, atau di riwayat yang lain afatanun anta ya Mu'ad, bahaya Mu'ad, apakah kamu mau menjadi ahli fitnah? Jadi ahli fitnah ini karena gara-gara dia membaca suratnya terlalu panjang, maka banyak orang-orang yang tidak kuat ikut sholat jamaah sehingga akhirnya mufaraqah, seperti kasus yang disebutkan di riwayat ini. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau kamu sholat jamaah bersama banyak orang, itu jangan terlalu panjang ya, ayat yang dibaca. Dia kemudian mengatakan, aina kunta an sabbihisma rabbikal a'la. Kenapa kamu tidak membaca surat sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la, wa duha, dan surat Wal-Duha, wa idas sama'u fatarat, dan surat idas sama'u fatarat. Meskipun surat At-Takwir dan surat Al-A'la ini mungkin bagi sebagian masyarakat masih tidak terlalu panjang ya, tapi ini standar ya, standar bacaan menurut Rasulullah, ini standar bacaan yang menurut beliau pendek ya, tidak terlalu panjang. Nah, jadi dari riwayat ini salah satu pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah memang ketika sholat berjamaah ya, itu Rasulullah SAW menganjurkan para imam itu untuk tidak terlalu berlama-lama ya, tidak terlalu panjang bacaan suratnya sehingga membuat jamaah yang ada di belakangnya itu gelisah ya, apalagi kalau sholatnya itu sholat tarawih yang rakaatnya panjang ya, itu biasanya kalau imamnya terlalu panjang bacaannya, yang belakang biasanya batuk-batuk. Batuk-batuknya itu batuk-batuk yang mencurigakan, jadi bukan batuk berat, itu kode atau isyarat kalau bacaannya terlalu panjang. Meskipun ya ini kisah nyata ya, kisah nyata di komunitas-komunitas tertentu memang ada yang terbiasa dengan bacaan-bacaan yang panjang ya. Saya pernah mendapat cerita dari dosen saya dulu. Jadi beliau ini punya guru orang Mesir ya, beliau itu orang Mesir, punya guru namanya Syekh Usama Abdul Alim ya, nama guru beliau Syekh Usama Abdul Alim. Beliau beberapa hari lalu baru wafat. Guru beliau ini guru yang luar biasa ya, beliau sangat alim dan ahli usul fikih, tetapi di samping itu beliau juga terkenal dengan ibadahnya luar biasa. Jadi meskipun sudah alim, tapi ibadahnya luar biasa. Guru saya ini menceritakan bahwa Syekh Usama Abdul Alim ini, kalau beliau imami sholat maghrib, ya, sholat maghrib itu berapa rakaat? 3 rakaat. Biasanya kita berapa menit ya sholat maghrib? Ya 5 menit, 10 menit, ya, atau paling lama 15 menit. Nah, beliau ini ketika imami sholat maghrib itu kan sekarang ya jam 5:30 ya, jam 5:30 kurang ya, jam 5 lebih 25 menit. Isanya sekitar jam 6 lebih 35 ya, ya sekitar 1 jam lebih antara maghrib dan isya. Beliau ini ceritakan, Syekh Usama Abdul Alim ini kalau imami sholat maghrib itu baru selesai menjelang waktu isya. Jadi hampir 1 jam ya, dan kita mungkin 50-55 menit nggak tahu itu apa yang dibaca. Dan itu beliau bukan salah sendiri, tapi memang beliau imami ya, caranya itu memang sudah terbiasa dengan sholat-sholat yang panjang seperti itu ya. Nah, meskipun ya panjang pendeknya sholat itu bukan ukuran ya, bukan ukuran diterimanya sholat kita, tapi yang paling penting adalah ketika kita sholat itu pertama syarat dan rukunnya terpenuhi ya, sebagaimana nggak tahu sudah sampai Pak ini sholat ya, di pelajaran sebelumnya akan saya bahas apa saja syarat-syarat sholat, rukun sholat ya. Kemudian sunnah-sunnahnya sholat juga kalau bisa kita laksanakan
Jadi ini riwayat pertama yang beliau sebutkan mengenai surat Al-Infitar. Ada riwayat yang lain ya, sebagaimana yang tadi di awal saya sebutkan. Wa aslul hadithi mufarrad fi sahihain wa la yudhkira ila sama mufarrad fi afradin mas'ali. Wa taqaddama fi riwayat Abdullah bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sarrahu an yanzura ila al-qiyamati ra'ayni falyaqra ila syamsu kuwirat wa ila sama'u mufarrad wa ila sama'u syamsu. Jadi ini menceritakan mengenai kejadian yang ada di hari kiamat. Nah, al-infitar ini artinya terbelah. Al-infitar ini artinya terbelah. Ila sama'u farat, apabila langit terbelah. Wa idal kawakibun tatharat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan berserakan. Wa idal biharu fujirat, dan apabila lautan itu fujirat meluap. Wa idal kubur buksirat, dan ketika kubur-kubur dibongkar. Artinya manusia yang ada di kubur itu dibangkitkan semua. Alimat nafsum ma'abdatan wa akhirat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilakukan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang pemurah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki dia menyusun tubuhnya. Kemudian melanjutkan ayat berikutnya, kalla bal tukadzibuna bid-din. Kalla bal tukadzibuna bid-din, bukan hanya durhaka, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Wa inna 'alaikum lahafizin, padahal sesungguhnya bagimu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Kiraman katibin, malaikat-malaikat itu tugasnya adalah mencatat pekerjaanmu, dan mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia yang lalu nama taf'alu, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu terjemah singkat dari surat Al-Infitar ayat 1 sampai ayat 12. Baik, para jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan tafsirnya. Yaqulu ta'ala ila as-sama'u fatarat ay insyaqqat, kama qala ila as-sama'u munfatirun bi. Nah, jadi ini tafsir dari ila as-sama'u infatarat. Infatarat itu artinya terbelah, ya. Jadi dibayangkan langit yang kita lihat setiap hari itu terbelah. Sebagaimana disebutkan di ayat lain, as-sama'u munfatirun bi, surat Al-Muzammil, ya. Langit itu menjadi terbelah. Wa idal kawakibun tatharat, dan ketika al-kawakib, ya, al-kawakib itu diartikan bintang-bintang, ya. Bisa juga al-kaukab itu diartikan planet, ya. Al-kawakib itu bisa diartikan bintang, bisa juga diartikan planet. Intaharat ay-asaqat. Nah, seperti di surat Al-Takwir, ya, ila syamsu kuwirat wa ila nujum qadarat, maknanya hampir sama. Wa ila biharu fujirat, yang dimaksud dengan fujirat, qala Ali bin Abi Talha an Ibnu Abbas, fajjarallahu ba'daha fi ba'din. Jadi Allah fajjaru fajjiru artinya meledak atau meletus. Jadi kalau lautan berarti meluap, ya. Allah meluapkan lautan itu sebagian
antara lautan yang memiliki air asin dengan sungai-sungai yang memiliki air tawar itu dicampurkan semua. Intinya lautan ketika itu sangat kacau ya. Jadi kalau sekarang kita bisa melihat contohnya itu ketika terjadi tsunami ya, ketika terjadi tsunami itu semua yang ada di sekitar pantai itu hancur lebur ya. Itu baru permulaan, belum nanti hari kiamat yang sesungguhnya. Jadi ini gambaran mengenai bagaimana terjadinya hari kiamat. Lalu di hari itu juga wajilah kubur sirat. Ketika kubur itu buksirat ya, bertebaran. Ibnu Abbas mengatakan buksirat wa qala suddi tubatat tuharriku tuharraku fayakhruju man fiha. Jadi yang dimaksud dengan buksirat ini semua yang ada di kubur itu dibangkitkan ya. Bagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya seluruh bagian dari manusia itu hancur kecuali ajrun darah. Nah, dari ajrun darah ini kemudian dibangkitkan kembali. Jadi tulang belulang manusia yang sudah menjadi tulang belulang, bahkan sudah hancur lebur menjadi tanah, itu kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah SWT dari kuburnya masing-masing. Nah, jadi Allah bersumpah atau Allah menceritakan tentang kejadian-kejadian tersebut, lalu Allah menjelaskan bagaimana setelah manusia ini semua dibangkitkan dari kubur, apa yang mereka lakukan? Alimat nafsu ma qaddamat wa akhkharat. Ai idza kana hadza hasala hadza. Nah, ketika itulah manusia yang sudah dibangkitkan, manusia yang sudah dibangkitkan. Jadi ketika itulah manusia yang sudah dibangkitkan kuburnya ini mereka menyadari ya, mereka menyadari ma qaddamat wa akhkharat. Setiap jiwa itu menyadari apa yang sudah diperbuat wa akhkharat dan apa yang sudah dilalaikan. Jadi mereka menyadari selama di dunia ini sudah berbuat apa saja, kemudian selama di dunia ini apa yang sudah mereka lalaikan ya, apa saja kewajiban-kewajiban yang sudah mereka laksanakan dan apa saja kewajiban-kewajiban yang sudah mereka lalaikan. Ini semua mereka menyadari. Pada hari itu mereka menyadari semua mengenai kekhilafan-kekhilafan yang selama ini mereka lakukan. Lalu Allah SWT melanjutkan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Imam Ibnu Katsir mengatakan, wahai manusia, apa yang menyebabkanmu tertipu bi rabbikal karim ya, sehingga engkau melalaikan Tuhanmu yang maha mulia. Beliau mengatakan, hadza tahdidun. Nah, ini salah satu bentuk pertanyaan ya. Bentuk pertanyaan, tapi pertanyaannya ini bermakna ancaman. Wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu terperdaya sehingga engkau mendurhakai Tuhanmu yang maha pemurah. Beliau mengatakan, hadza tahdidun la kama yatawahhamu ba'dun nasi min annahu irsyadun ila jawabin haitsu qala al-karimi hatta yaqula qailuhum gharrahu karamu. Jadi ada sebagian orang yang menafsirkan ma-gharraka bi rabbikal karim ini, wahai manusia, mengapa kamu terperdaya? Dalam artian, mengapa kamu enak saja melakukan perbuatan dosa? Apakah karena engkau memahami bahwasanya Tuhan itu Tuhan yang maha pemurah, sehingga engkau berkeyakinan ya karena Tuhan itu maha pemurah, jadi saya yakin meskipun dosa saya banyaknya sebagaimanapun pasti dosa saya akan diampuni. Nah, itu ada yang menafsir seperti itu. Tetapi Imam Ibnu Katsir mengatakan penafsiran yang tepat bukan seperti itu, tapi ini adalah
wahai ibnu Adam, apa yang memperdaya diri sehingga engkau berani berbuat maksiat terhadap Tuhanmu. Jadi intinya makna ayat ini adalah apa yang membuatmu berani berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qabaltahu bima la yalik, dan engkau menghadap Tuhanmu dengan membawa sesuatu yang tidak layak untuk kamu bawa di hadapannya. Kama ja'a fil hadis yaqulullahu yaumal qiyamah ibna Adam ma dharraka bi ibna Adam madza ajabtal mursalin. Ya, ini beliau menyebutkan salah satu hadis qudsi, wahai anak Adam, ma dharraka bi, apa yang menyebabkanmu tertipu ya bi sehingga engkau bermaksiat kepadamu. Ibna Adam mala ajabtal mursalin, wahai anak Adam mala ajabtal mursalin ya. Apa yang kamu jawab dari seruan para rasul ya, dari seruan para rasul. Umar bin Khattab mengatakan ketika beliau mendengar ayat ini, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim faqala al jahl. Jadi yang menyebabkan manusia itu tertipu, terperdaya sehingga dia berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena kebodohan yang dia lakukan ya, kebodohan yang dia lakukan. Meskipun ada juga ulama yang menafsiri seperti Abu Bakar Al-Warraq yang mengatakan la qala li ma gharraka bi rabbikal karim la qultu gharrani karramul karim. Gharrani karramul karim ya, jadi ini tafsiran yang lain yang dikritik oleh Imam Ibnu Katsir tadi. Memang ada beberapa ulama yang menafsiri bahwasanya ada sebagian orang ya, yang karena dia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Maha Pemurah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Maha Penyayang, maka dia berani berbuat maksiat. Istilahnya apa ya? Menggampangkan. Ya, saya berbuat dosa sebanyak-banyaknya tidak apa-apa, nanti juga pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini terlalu husnuzon ya. Dalam bahasa aslinya jadi terlalu husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menganggap kalau dia ini termasuk golongan orang-orang yang akan diampuni Allah, maka dia enak saja berbuat maksiat. Ibaratnya begini ya, ini hanya contoh saja. Ada seorang istri yang suaminya ini sangat loman sekali, maksudnya dia ini jarang marah ya, bahkan mungkin lebih banyak dimarah-marahi oleh istrinya, sehingga sang istri apa itu tadi terlena ya, istilahnya terlena karena punya suami yang model seperti ini, jadi dia mau melakukan apa saja, paling saya melakukan ini juga suami saya nggak marah, jadi dia berbuat seenaknya, ibaratnya seperti itu ya. Ini hanya contoh, jadi terlalu husnuzon ya, terlalu husnuzon. Kita memang sebagai seorang hamba itu wajib berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga jangan terlalu husnuzon dalam artian terlalu menggampangkan sehingga kita seenaknya hidup di dunia ini, kemudian beranggapan bahwa apa yang kita lakukan ini ya, seberat apapun dosa yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghisapnya. Dan ini sikap yang salah. Kemudian ayat berikutnya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, ay ma gharraka birrabbil karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, ay ja'alaka sawiyan mu'tadilan al-qamah muntabisuha fi ahsanil hayat wal ashkar. Ini lanjutan dari ayat sebelumnya. Jadi ini sifat Allah SWT. Allah SWT itu selain Tuhan yang Maha Pemurah, beliau juga memiliki sifat Alladzi khalaqak. Allah lah yang menciptakan kamu, fasawwaka fa'adalak. Kemudian Allah
Ditafsirkan di sini yaitu menjadikan kamu sawiyan muqtadilal qamah muntasibah, menjadikan orang yang sempurna penciptaannya, ya, muqtadilal qamah, yang tegak lurus, fi ahsanil hayat wal ashkal, diciptakan dalam bentuk yang bagus dan dalam bentuk yang baik. Jadi ini mengingatkan kepada kita semua, dulu kita semua ini bersiap, ya, kita semua yang berada di sini dan seluruh manusia yang ada di dunia itu awalnya dari setetes air mani, kemudian berkembang di dalam janin, ya, akhirnya menjadi sempurna tubuhnya, dan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Lalu ayat berikutnya, fi ayyi suratin ma syaa rakkaba, qala Mujahid fi ayyi syara'i abin au ummin au khalatin au ammin, ya, fi ayyi suratin ma syaa rakkaba. Allah mencipta manusia itu dalam bentuk apapun yang dia kehendaki, ya, jadi disusun dalam bentuk apapun yang dia kehendaki. Mujahid mengatakan fi ayyi syaratin, Allah SWT menciptakan manusia itu mirip dengan siapapun yang dia kehendaki, baik mirip dengan ayahnya, atau mirip dengan ibunya, atau bahkan mirip dengan khol itu saudara ibu, al-am atau saudara paman. Jadi kadang bayi kadang mirip bapaknya, kadang mirip ibunya, tapi kadang juga ada bayi itu yang tidak mirip bapak, tidak mirip ibunya, tapi ternyata setelah ditelusuri keturunan-keturunannya, oh ternyata mirip kakeknya, ya, ternyata mirip pamannya, ternyata mirip bibinya. Jadi ada kemiripan-kemiripan itu, dan itu semua merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada cerita tentang mengenai kemiripan ini, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Musa bin Ali bin Rabah, ya, dari bapaknya, dari kakeknya, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rabah, ma wulidalah, dia mengatakan, wahai Rabah, ma wulidalah, ya, ma wulidalah, apa yang lahir untukmu? Qala ya Rasulullah, ma'asa an yuladani imma ulamun wa imma jariyatun. Wahai Rasulullah, ma'asa an yuladani, tentu saja Rasulullah, kalau nanti anakku lahir itu pasti kalau tidak pulang, kalau tidak laki-laki ya perempuan, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, faman yushbih, mirip siapa? Lalu Rabah ini mengatakan, ya Rasulullah, man asa an yushbih imma abahu wa imma ummahu. Wahai Rasulullah, ya kalau lahir pasti kalau tidak mirip ayahnya, pasti mirip ibunya. Rasulullah ingin mengetes orang ini, ya. Jadi kalau nanti kamu punya anak, kira-kira anakmu ini mirip siapa? Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha mah la taqulanna hakadha inna nutfata idza istaqarrat fir rafiq ahdalallahu kulla nasabin bainaha wa baina adam ama qara'ta hadhihi al-ayah fi kitabillah fi ayyi suratin ma syaa rabbana. Mah itu ungkapan peringatan. Lah kamu lantaran, jangan bilang begitu, ya. Jangan memastikan ya anak kamu ini pasti mirip ayahnya atau pasti mirip ibunya. Inna nutfata idza istaqarrat fil rafiq, an-nutfah, ya, sel sperma itu ketika sudah menetap di rahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menghadirkan untuk sperma ini semua nasab antara baina nutfah, berarti antara nasab, kalau nutfah itu kan dari bapaknya, ya, antara bapaknya wa
masya'a. Pada Allah menciptakan manusia itu bentuknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kisah yang lain. Nah, ini kisah yang lain masih lanjut tentang contoh. Kalau ini kan yang riwayat baru saja itu belum lahir anaknya. Nah, ini sekarang sudah lahir anaknya. Ada riwayat yang lain ya, diriwayatkan di Sahihain ya, di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Ada seorang laki-laki, di ceritanya laki-laki ini kulitnya putih, istrinya juga kulitnya putih. Tapi ketika melahirkan anak, kok anaknya nggak putih? Jangan-jangan ini anak tetangga. Dia curiga, ya laki-laki ini mengatakan mengadukan Rasulullah, ya Rasulullah, inna imra'ati wa qad ghulaman asfara. Wahai Rasulullah, istriku ini melahirkan anak aswad, kulitnya hitam. Padahal saya juga putih, istri saya kulitnya juga putih. Ini Rasulullah sudah memahami ya maksud dari apa pertanyaan laki-laki ini, bahwasanya istrinya melahirkan anak hitam. Rasulullah memahami bahwa laki-laki ini curiga gitu ya, atau mengira itu bisa saya nggak hitam, istri saya nggak hitam kok kulit anak saya hitam. Atau mungkin misalnya suaminya mancung, istrinya mancung, anaknya tidak mancung, curiga. Maka Rasulullah mengatakan, apakah kamu punya unta? Qala ya Rasulullah. Fama warnanya apa untamu itu? Qala umrun itu warna merah, merah agak kecoklatan. Qala fahal fiha min awraq? Qala na'am. Apakah untamu itu punya percak-percak? Ya, jadi tidak hanya merah jret, jadi ada percak-percak sedikit. Iya. Qala fa anna atahadalika. Dari mana untamu itu warnanya bisa beda dengan ibunya? Dia mengatakan asa an yakuna nas'aka irdin, ya mungkin saja dari keturunan kakek-kakeknya dulu ya, sehingga meskipun untanya ini warnanya merah, kemudian kok anaknya kok ada coret-coretnya dikit ya, barangkali kakek-kakeknya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan wahada asa an yakuna nas'aka irdin. Bisa saja anakmu juga kasusnya begitu ya. Bisa saja memang kamu kulitnya putih, ibu kamu kulit istri kulitnya putih, tapi bisa jadi kakek kamu atau kakek atau buyut-buyutnya itu kulitnya hitam, jadi nurun ke anaknya. Jadi itu beberapa kisah yang terkait dengan riwayat ini. Nah, jadi kalau ada Bapak Ibu atau Ibu sekalian melihat ada orang kemudian gendong anaknya ya, beda, itu jangan suudon dulu. Sama anaknya kok beda sekali. Ya. Karena pernah ya, saudara saya itu dia kan gendong anaknya, dilihat ini terus sama orang, kayaknya orang itu heran, kok terus anaknya kok jadi bapaknya agak sawo matang, anaknya kok kulitnya putih sekali. Jadi itu beberapa riwayat yang terkait dengan hal ini. Nah, kemudian di akhir ayat ini atau di akhir bagian dari ayat atau surah Al-Infitar, Allah menjelaskan mengenai pengingkaran orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Allah mengatakan wa qawluhu kalla bal tukadzibuna bid-din ay bal innama yahilukum ala muwajahatil karim wa muqabalihi bil ma'asi takdzibun fi qulubikum bil mi'ad wal jaza wal hisab. Ini yang menyebabkan orang-orang berani melakukan maksiat. Kalla bal tukadzibuna bid-din. Yang menyebabkan orang
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak orang yang seperti ini ya. Dia karena sudah terlena dengan kehidupan dunia, padahal dia melakukan banyak sekali perbuatan maksiat, dia banyak sekali menzalimi orang, tapi dia tidak merasa khawatir karena dia tidak meyakini bahwa nanti di akhirat itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ya, alhamdulillah. Ini kalau kasusnya orang-orang kafir ya memang sejak awal akidah mereka tidak mempercayai hari kebangkitan. Bisa jadi hal seperti ini menimpa orang Islam ya. Jadi dia berbuat zalim, berbuat semaunya di dunia ini karena menurut keuntungannya luar biasa. Dia enak-enak saja tidak mau bertobat karena bisa jadi dia kurang meyakini, tidak yakin bahwasanya perbuatan zalim yang dia lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ya, Allah mengingatkan bagi orang-orang yang tertipu dan terperdaya dengan kehidupan dunia ini, wa inna 'alaikum lahafidina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Ketahuilah bahwasanya di sisi kalian itu ada malaikat yang mencatat amalan kalian. Wa inna 'alaikum la malaikata hafadhah kiraman. Di sisi kalian itu ada malaikat-malaikat pencatat amalan kiraman. Mereka ini malaikat-malaikat yang mulia. Fala tuqabiluhum bil qabaih. Maka kalian jangan sekali-kali menghadapi mereka ini dengan keburukan. Fa innahum yaktubuna 'alaikum jami'a a'malikum, karena mereka semua ini mencatat seluruh amalan kalian. Nah, jadi ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang terperdaya dengan kehidupan dunia ini. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Mujahid, Rasulullah mengatakan, akrimul kiramal katibina alladina la yufariqunakum illa inda ihdal halatain al-janabah wal ghaib fa idza tasala ahadukum falyastatir biharami haidin aw bibarihi aw liyasturahu anhu. Ini ada kaitannya dengan bab taharah. Di Rasulullah SAW mengatakan, akrimul kiramal katibin, muliakanlah para malaikat pencatat amal, alladzina la yufariqunakum illa inda halatain. Malaikat pencatat amal ini